Kembali lagi bersama kami di Buletin Jateng dan DIY. Pemirsa, hasil sementara rekapitulasi KPU maupun hasil hitung cepat atau quick count menunjukkan kemenangan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Apakah itu artinya kampanye gemoy ala Prabowo berhasil diterima oleh publik? Inilah momen saat Capres Prabowo Subianto berjoget di atas panggung. Momen ini terjadi usai Prabowo menyampaikan pidato atas hasil quick count Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, Prabowo bersama pasangannya Gibran Rakabuming Raka berhasil mengantongi suara di atas 50%. Prabowo mengatakan kemenangan ini sebagai kemenangan seluruh masyarakat. Kami berterima kasih dan kami hanya pesan, mari kita dengan tenang menunggu suara resmi dari KPU. Kita jaga ketenangan, kita saling mengingatkan, saudara-saudara, kita waspada. Negara seperti kita, negara sebesar kita, negara sekaya kita selalu diiri oleh kekuatan-kekuatan lain. Karena itu kita harus kompak, kita harus bersatu, kita harus rukun. Tidak sedikit orang di media sosial yang mengatakan bahwa kemenangan Prabowo Gibran disebabkan oleh kampanye ala gemoy yang beredar di media sosial seperti di TikTok dan Instagram. Jubir TKN Prabowo Gibran, Aceh Hasan Syadzili mengungkapkan kampanye gemoy ala Prabowo bukanlah sekedar gimmick, namun perlambangan politik riang gembira. Soal kita tidak joget-joget. Sebelum pemilu aja kita udah joget-joget kok. Suka joget ya memang ya? Ya. Karena katanya riang gembira ya kan aja ya? Karena kita ingin menghadapi pemilu ini kan dengan riang gembira. Oke. Sesungguhnya demokrasi kita ini sesungguhnya telah menunjukkan satu proses kematangan. Ya. Saya kira di dalam proses demokrasi kita bahwa ada kecurangan, potensi-potensi kecurangan, ruangnya telah diberikan untuk bagaimana proses tersebut bisa diberikan haknya bagi masyarakat, ya, bagi rakyat. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai ada perbedaan karakter yang ditampilkan Prabowo di Pilpres 2024 dengan Pilpres 2019 dan 2014. Gimik gemoy dinilai berhasil meraup suara sejumlah kalangan. Yang kedua tentu adalah soal branding yang dibuat oleh Pak Prabowo, yaitu gemoy. Nah, gemoy ini kan sejatinya Pak Prabowo ingin menunjukkan kepada publik bukan hanya soal substansi, program, ide, gagasan yang disampaikan kepada masyarakat, tetapi juga ada politainment, ada hiburan, ada tadi brand gemoy yang itu menjadi enak dipraktekkan, lalu juga enak didengar dan enak dilihat dengan joget-joget sederhana, dan itu juga mampu menarik simpati pemilih termasuk kalangan pemilih pemula itu. Oleh karena itu, ya suka tidak suka di Indonesia kita ini pemilih kan ada yang pemilih berbasis kepada rasionalitas, berbasis pada visi misi, juga ada yang berbasis kepada emosionalitas dan berbasis pada gimmick-gimmick tertentu. Meski Prabowo Gibran unggul di hampir seluruh lembaga survei, namun yang tak bisa dihindari adalah kemenangan ini jelas dinodai dengan berbagai pelanggaran etik dan kecurangan yang terjadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.